Kalimat sada yang diartikan menjadi Pancasila itu adalah kesadaran. Kalimat sada, jamur kalimat sada diartikan menjadi Kali Maha Usada. Ini adalah gambaran Sang Ibu Pertiwi. Sehingga di sini untuk mencapai ilmu ada namanya Buddha Kecapi. Karena di dalam sastra Jawa kuno atau bahasa Jawa kuno, Buddha ini artinya adalah Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi yang dengan welas asihnya. Sehingga dikatakan Buddha Kecapi. Ibu Pertiwi dengan feminismenya, dengan kehalusannya, ya, memperbaiki kondisi alam semesta yang adanya carut marut karena keangkara murkaan. Keangkara murkaan bisa dibersihkan, diobati dengan feminisme ibu. Rahayu. Pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, di grup WA Raket Prasojo kemarin kita nge-share tentang Jamus Kalimosodo. Kita mencoba memberikan menjernihkan atau meluruskan tentang makna dari Jamus Kalimosodo. Karena selama ini kalimat jimat ya, Jamus Kalimosodo ini oleh para penggiat atau penyiar atau sales ya, ajaran Dayoh, jimat Jamus Kalimosodo ini seringkali diplesetkan menjadi kalimah syahadat ya. Sehingga akhirnya banyak sekali generasi muda kita ini tidak lagi tahu tentang budaya leluhurnya. Semua diplesetke, disesatkan. Budaya Jawa itu disesatkan seolah-olah semua berasal dari Arab. Seolah-olah kita tidak memiliki budaya, seolah-olah leluhur kita tidak memiliki peradaban. Banyak sekali penyesatan-penyesatan yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh para sales-sales ajaran Dayoh tadi. Salah satunya adalah Jamus Kalimosodo diplesetke menjadi 2 kalimah syahadat. Ada lagi namanya kata Punokawan kita ya, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, ini pun juga diplesetke yang katanya berasal dari bahasa Arab. Setiap ada ajaran-ajaran leluhur kita yang monumental, yang masih terus turun-temurun masih dipegang oleh masyarakat Jawa, ini seringkali diplesetke, disesatkan seolah-olah berasal dari Arab. Jadi seolah-olah menggambarkan leluhur kita tidak memiliki budaya, tidak memiliki peradaban. Pokoknya semua dari Arab gitu loh. Padahal kalau kita lihat dari fakta yang ada, sebagai contoh ya, juga sempat dibahas di grup Raket Prasojo. Ya. Ketika abad ke-6 ke-7 berdirinya kerajaan Mataram dengan bangunan yang monumental, yaitu Candi Borobudur. Ya, ini Candi Borobudurnya juga diklaim oleh mereka. Ya. Terus kerajaan Mataram ini merupakan penerus dari kerajaan Kalingga, Ratu Sima.
Ya. Ratu Sima, saya pernah membaca literasi itu pada abad ketiga. Ratu Sima atau Ratu Kalingga atau Ratu Keling ini ditemukan beberapa peninggalan itu di lereng Gunung Kelut sama di lereng Gunung Muria dan di Jepara. Mataram merupakan penerus dari kerajaan Kalingga. Hanya karena Ratu Sima menerapkan peristiwa yang bersejarah, yaitu potong tangan sang putranya karena nyenggol pundi-pundi yang jatuh di jalan oleh sang putra raja, ini dipinggirkan supaya tidak di pinggir jalan itu sudah dinyatakan bersalah dan harus dihukum potong tangan. Itu pun diklaim katanya Ratu Sima, Ratu Kalingga ini beragama Dayo. Padahal Ratu Sima yang sebelum masa kehidupannya sebelum Mataram abad ke-7, abad ke-6 ke-7, otomatis Ratu Sima ini kurang lebih antara abad ke-3 dan ke-4 ya. Atau sekitar abad ke-3 ke-4 yang pernah saya baca. Tentunya pada waktu itu sang inspirator ajaran Dayo dari Arab ini malah belum lahir. Tapi kenapa ini diklaim katanya ini Ratu Sima beragama ini dari Arab katanya. Banyak sekali klaim-klaim yang menjadikan seolah-olah menggiring mindset pada anak muda kita. Kalau leluhur kita tidak memiliki peradaban. Padahal relief di Candi Borobudur ini ada relief tentang kapal Jung pada abad ke-7, dan Mataram merupakan kerajaan maritim karena dia menguasai lautan. Bahkan ada sebuah artefak petilasan. Mataram kuno memiliki satu provinsi yang saat ini di daerah Cina daratan yang disebut daerah Kambaluk. Klaim banyak sekali. Kita kembali ke tema kita, yaitu tentang kita akan mencoba membahas tentang jimat Jamus Kalimosodo, Jamus Kalimasada. Ketika saya kirim ya, saya share di grup, Mas Puji ini sekali ini memiliki ide, wah ini bagus dijadikan konten. Oke kan, kita buat konten. Sekaligus kita ingin meluruskan yang selama ini sudah disesatkan oleh para sales ajaran Dayo. Tidak ada hubungannya antara jimat Jamus Kalimosodo dengan dua kalimat syahadat. Jamus Kalimosodo merupakan, kalau di dalam paweangan itu pusaka. Pusaka dari sang Yudhistira atau Puntadewa. Nah, sebelum kita akan bahas tentang Jamus Kalimosodo lebih lanjut, nanti para pemirsa bisa kondotakon di kolom komentar. Ini akan dibuka dengan tembang dulu oleh Mas Anton dan Bu Nani. Silakan Mas Anton. Rahayu. Rahayu. Tandang kula lamun sira anggeguru kaki amilio manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang roh ing hukum kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong tapa ingkang wus manungkul tan miki
pikir paweh ing liyan iku pantes kuronono kaki sartane kawruhana. Rahayu. Rahayu, terima kasih Mas Anton. Dilanjut dengan Bu Nani. Rahayu. Rahayu. Wujud mumung buku tulis line pronto halus manis ton merati wasuenggon kula lono golek piye kabare ipo bunga ing atiku pinanggih kalimu sada Rahayu, terima kasih Bu Nani, Mas Anton. Nah, kita kembali ke tema kita tentang Jamus Kalimosodo. Kata jamus berasal dari kata rajaning mustika. Jamus, rojo mustiko. Kalimosodo atau Kalimasadar. Selama ini banyak orang awam yang mengira bahwa istilah Jamus Kalimosodo merupakan senjata paling sakti milik Yudhistira, atau dalam yang disebut dengan Puntadewa itu dianggapnya merupakan dua kalimah sahadat. Padahal sejatinya Jamus Kalimosodo bukan berasal dari kalimat sahadat, melainkan berasal dari kalimat Kalima Husada. Kali, Maha, dan Usada. Istilah Kalima Husada pertama kali ditemukan dalam lontar kakawin Bharatayuddha yang ditulis pada tahun 1157 Masehi, abad ke-12, pada masa pemerintahan Maharaja Prabu Jayabaya dari Kerajaan Kediri. Istilah tersebut kita pilah menjadi Kali Maha Usada yang bermakna Dewi Kali Sang Maha Penyembuh. Kemudian kalimat tersebut dibelokkan menjadi kalimat sahadat sehubungan dengan usaha Sunan Kalijogo dalam menyebarkan agama Islam melalui pertunjukan wayang. Untuk menguasai Jamus Kalimosodo maka ada 3 persyaratan yang harus dikuasai dan dimanjingkan, yaitu 1. Katikelaning genta pinoropitu. 2. Sastra sanga, sastra songo. Yang ketiga adalah Buddha Kacapi. Genta pinarapitu dibawa oleh Dewa Indra dan Iswara. Tiada lain adalah Pawitra Suci yang berubah menjadi genta. Genta ini untuk menumpas para asura. Suara genta ini adalah suara kasunyatan, suara yang tak terucapkan. Jadi di sini juga kita jelaskan bahwasanya kata sura dan asura ini juga asli bahasa Jawa. Selama ini para sales ajaran daya juga begitu merendahkan kita ketika mereka mengatakan, oh sura itu dari bahasa Arab,
Cuman karena orang Jawa itu tidak bisa ngomong sin jadi surah, padahal dari kata asura katanya. Padahal kata asura di dalam ajaran Arab dengan surah itu sesuatu yang berbeda. Kalau Asura, hari Asura ini di dalam ajaran Arab itu merupakan diimani kalau pada hari ke-10 ini disebut adalah hari kemenangan para nabi. Mulai dari Nabi Lut keluar dari mulut ikan, Nabi Ibrahim keluar dari api, Nabi Nuh ketemu daratan pertama. Ini mereka imani sebagai hari Asyura, hari kemenangan para nabi. Walaupun kalau bicara secara keilmuan masih juga dipertanyakan. Kenapa? Karena kalender Hijriah ini dibuat oleh Khalifah Utsman bin Affan ya. Sekian tahun setelah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Sementara peristiwa Nabi Ibrahim keluar dari api, Nabi Lut keluar dari mulut ikan, Nabi Nuh ketemu daratan pertama itu kan jauh ratusan tahun sebelum hidupnya Khalifah Utsman bin Affan gitu loh. Tetapi memang kita harus pilah di mana ranah iman, di mana ranah keilmuan. Kalau kita bicara iman ya sudah nggak usah dipertanyakan gitu loh. Tapi kalau bicara keilmuan ya memang harus dipertanyakan. Nah, tapi kita tidak akan membahas itu karena itu bukan ranah kita. Cuman kita menjelaskan bahwasanya antara Asyura ya, di dalam ajaran Dayoh yang dianggap itu hari kemenangan para nabi itu berbeda dengan kata surah. Ya. Kalau surah artinya adalah keberanian, jiwa wira, wira satria. Surah. Nah, kalau Asura ini kebalikannya, tidak satria gitu. Karena itulah di sini diceritakan bahasanya bagaimana Dewa Indra dan Dewa Iswara dengan genta ini untuk mengusir ya, para Asura, menumpas para Asura. Sehingga di dalam pewayangan itu Asura itu digambarkan raksasa buto, ya, Asura. Tapi kalau Sura itu gambaran para kesatria. Ya. Begitu juga di sini tadi saya mengatakan adanya budak kecapi. Buddha di sini juga bukan Buddha Siddhartha Gautama. Nampaknya kita sebagai generasi muda ini harus benar-benar selektif dan seleksi, harus pandai memilah. Memang ada sebuah kemiripan bahasa, tetapi berbeda maknanya. Jangan sampai kita dikecohkan, disesatkan, seolah-olah leluhur kita nggak punya peradaban. Kalau tidak dari Arab ya dari India. Padahal berbeda. Ya. Kita memiliki peradaban sendiri. Sehingga banyak di medsos itu, termasuk di TikTok saya itu seringkali seperti dibully. Misalnya ketika kita mengkritisi ajaran Arab, dia mengatakan, loh itu kan juga dari India katanya. Padahal berbeda. Bahkan ajaran Siwa Buddha itu bukan ajaran Hindu Buddha dari India. Ya. Buddha dengan Buddha itu sesuatu yang berbeda. Ya. Ketika kelompok Asura berkuasa, mereka tak segan-segan membuat keonaran di alam semesta. Para dewa Brahma melakukan pemujaan dengan memercikan tirta Parwito suci atau Parwito Sari ke angkasa. Genta itu menjadi bunyi di setiap vibrasi atom di alam semesta. Istilahnya adalah suara Sang Yang Buana, the sound of manifest reality. Energi tersebut akan menjadi aktif dan mempribadi bila masuk dalam diri melalui Sang Dewi Kundalini yang melewati candra yang ada di dalam tubuh Sang Yogi, di mana ketika proses tersebut tuntas disebut putra Dewa Indra. Maka terdengarlah suara Sang Guru sejati dalam sukmo sejati yang diistilahkan sebagai suara Genta Pinarapitu atau inti alam atau prakempo. Karena sifat feminin Dewi Kali itulah maka diidentikan dengan Kalima
Made Kali, ya, Kali Ma, ya, Made Kali, yang diwujudkan Dewi Durga yang bertiwikrama menjadi sosok raksasa menakutkan dan mengamuk untuk menumpas para raksasa kaum Asura atau Adharma Asura Mardini yang bikin kacau alam semesta. Karena para buto cakil dan raksasa itu senjatanya adalah dusta atau adharma sendiri, artinya adalah non fenomena. Maka Dewi Durga perlu memainkan pula maya untuk dapat mengusada atau mengobati alam semesta yang digerogoti oleh kekuatan gelap sang Mara Simulakra. Mengapa Dewi Kali atau Dewi Durga digambarkan lidahnya menjulur panjang? Dalam kisah Dewi Mahahatmaya dikisahkan bahwa Dewi Kali atau Dewi Durga menjulurkan lidahnya dalam perannya sebagai penyelamat terakhir untuk mengatasi situasi out of control dan sepertinya tanpa harapan. Ia diundang oleh Dewi Durga yang sebenarnya adalah maya atau manifestasi lain wujud triwikrama dari Dewi Durga untuk menghancurkan kaum demon iblis jahat yang disebut Rakta Bija. Rakta adalah darah, Bija adalah set. Jadi Rakta Bija adalah blood set demon atau raksasa iblis yang terlahir dari darah yang ditumpahkan. Demon Rakta Bija ini menggunakan kekuatan ilusi, delusi atau waham untuk mengandalkan diri setiap kali darahnya tertumpahkan. Setelah sang Dewi Durga berupaya membersihkan alam semesta dari kekuatan adharma dengan menumpas Rakta Bija dengan berbagai macam senjata, kemudian Dewi Durga dan para pasukan pengikutnya yang disebut Matrika, para ibu atau kekuatan kasih sayang feminisme, mereka menjadi kewalahan ketika menemukan bahwa peperangan mereka bukan menghasilkan berkurangnya para demon, tapi justru menambah banyak jumlah demon yang muncul dari tetesan-tetesan darah yang tertumpah. Oleh karena itu, melalui mayanya, Dewi Durga bertiwikrama menjadi sosok raksasa Dewi Kali dengan lidah terjulur sebagai simbolisme untuk menjilat setiap darah yang tertetes sehingga tidak sempat berkembang menjadi demon Rakta Bija. Karena konsep inilah leluhur kita dulu tidak mudah untuk istilahnya tertumpahnya darah dalam berbagai wilujengan. Tidak mudah, tidak begitu gampangnya sedikit-sedikit kita harus menyembelih hewan karena akhirnya tertumpahnya darah yang menjadi tumpahan darah itu adalah energi negatif yang digambarkan menjadi Rakta Bija tadi. Dengan demikian, Kali Maha Usada adalah simbol perjuangan dari sifat feminisme dalam wujud kasih sayang seorang ibu dalam menyembuhkan memerangi sifat angkara murka yang mencengkeram dunia. Di mana filosofi ini sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini, di mana kekuatan kebaikan dan kasih sayang berhadapan dengan kekuatan angkara murka yang menebarkan ketakutan serta kehancuran di muka bumi ini. Dari situlah sebenarnya istilah Jamus Kalimosodo berasal. Ini penting guna meluruskan opini keliru yang telah dibelokkan lebih dari 500 tahun hingga kini. Ditulis kembali oleh Ki MPM. Ini ditulis oleh salah satu teman kita, ya, salah satu versi. Nah, versi lain dari Jamus Kalimosodo, Jamus Kalima Sada yang pernah saya baca. Jamus adalah raja mustika, mustikaning raja, jimat yang unggul. Karena itulah digambarkan Jamus Kalimosodo ini kalau di pewayangan merupakan pusakanya Yudhistira atau Puntadewa yang berdarah putih, orangnya yang sabar, sampai digambarkan istrinya diminta aja dikasihkan, kerajaannya diminta dikasihkan, ya, karena Puntadewa itu digambarkan adalah panjelmaning Bathara Darma, ya, sifat welas asih, ya. Karena sifat welas asih ini sebenarnya adalah puncak dari segala karakter, ya.
Orang mau berbagai karakter apapun, puncaknya adalah di welas asih, puncaknya adalah di kesadaran. Karena itulah Jamus Kalimasada, Raja Mustika, mustikaning raja. Kalima, dari kata kalima, kelima. Sada, sodo, sodo itu adalah petunjuk. Nah, ini kelima petunjuk itu apa saja? Ini saya pernah baca, ya. Dan akhirnya kelima sada inilah akhirnya yang menjadi Pancasila yang digambarkan oleh Bung Karno. Yang pertama adalah karya. Manusia hidup harus berkarya. Ketika bayi lahir itu mesti keroncalan, berkarya. Gambaran berkarya. Ini di dalam sila Pancasila itu menjadi sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karya. Hanya dengan karyalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diwujudkan. Dengan karya. Yang kedua adalah karsa. Dengan kehendak. Ya. Setiap orang memiliki kehendak, memiliki keinginan. Sehingga di dalam Pancasila disebutkan sila keempat. Permusyawaratan dalam perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karsa, kehendak. Yang ketiga adalah rasa. Rasa ini digambar adalah persatuan Indonesia. Ya. Rasa bagaimana? Yang dijiwit loro jon jiwit. Semua orang memiliki rasa yang sama supaya bisa rukun. Ya. Kalau dijiwit sakit, ya kalau dicubit sakit jangan mencubit. Kalau barangmu diambil tidak boleh, ya jangan ambil barang orang lain. Kita harus bersatu. Jangan menebarkan banyak perbedaan. Sesuatu yang berbeda jangan disamakan. Tetapi sesuatu yang sama jangan dibeda-bedakan. Terus yang keempat adalah raso. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Raso. Rasa ini cenderung bersifat material. Bersifat ragawi, rasa. Tapi kalau raso ini bersifat dalam. Raso. Ya. Yang puncaknya adalah cipto. Cipta. Yang diwujudkan dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ada dua versi tentang Jamus Kalimasada. Dan semuanya memang itu asli dari ajaran Jawa. Tidak ada hubungannya dengan kalimat syahadat. Gitu. Yang ini yang perlu kita luruskan. Ketika kita bicara ilmu ketuhanan, leluhur kita itu ilmu ketuhanannya sudah tingkat tinggi. Karena itulah orang Jawa di dalam ajaran Jawa tidak mau memperdebatkan Tuhan gitu loh. Tuhan tidak perlu diperdebatkan. Ketika bangsa lain masih memperdebatkan Tuhan, ketika bangsa lain masih bermusuhan, berkonflik gara-gara Tuhan, kita sudah mencapai puncak kesadaran. Di benua lain, di daerah lain, bagaimana mereka masih berebut Tuhan? Di Timur Tengah mulai zaman dahulu kala sampai sekarang konflik nggak ada hentinya. Bagaimana tentang perang sesama agama? Bagaimana perang antara rebutan Tuhan A dan Tuhan O? Bagaimana perang salib? Bagaimana perang inkusisi? Ketika bangsa lain masih rebutan Tuhan dengan segala aturan-aturannya, ya, Jawa tidak lagi memperdebatkan Tuhan karena tingkat kesadarannya sudah tinggi. Karena itulah pada masa Majapahit munculnya Gama Budi Siwa Buddha. Kesadaran. Jadi tidak perlu perintah
larangan iming-iming dan amang-amang. Kalimat sada yang diartikan menjadi Pancasila itu adalah kesadaran. Kalimat sada, jamur kalimat sada diartikan menjadi Kali Maha Usada. Ini adalah gambaran Sang Ibu Pertiwi. Sehingga di sini untuk mencapai ilmu ada namanya Buddha Kecapi. Karena di dalam sastra Jawa kuno atau bahasa Jawa kuno, Buddha ini artinya adalah Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi yang dengan welas asihnya, sehingga dikatakan Buddha Kecapi. Ya. Ibu Pertiwi dengan feminismenya, dengan kehalusannya, ya, memperbaiki kondisi alam semesta yang adanya carut marut karena keangkara murkaan. Keangkara murkaan bisa dibersihkan, diobati dengan feminisme ibu. Kasih sayang ibu, itulah Sang Buddha. Nah, ini supaya ada muncul kode takon, monggo siapa dulu yang mulai? Mic-nya dibagi, monggo. Loh, Bu Nani, monggo. Rahayu. Kalau saya mendengar cerita penjelasan tadi menarik sekali. Nggih. Ceritanya bagus. Ini menurut saya antara Kalimusodo dengan Kalimasado jelas jauh dan artinya juga beda. Nggih. Mereka enak aja kalau ngeklaim ngaku-ngaku itu. Yeah. Semua orang juga bisa kalau tinggal ngaku-ngaku aja. Yeah. Tapi ini menyangkut makna arti dari sebuah kalimat itu tadi. Yeah. Padahal menurut saya ini cerita pewayangan yang punya ceritakan tadi, saya memang dulu juga memang senang melihat wayang orang itu. Yeah. Jimat Kalimusodo itu memang apa ya, suatu piandel, yeah, kebanggaan jimat, yeah, yang sebagai pepundennya lah. Ibarat kalau kehilangan itu, ya otomatis kekuatan itu seperti hilang. Jadi jimat tersebut selalu dipertahankan. Juga dulu saya pernah melihat cerita itu Kalimusodo itu pernah hilang, sampai dicari-cari gitu. Sedangkan kalau ini tadi disamakan dengan kalimat syahadat, itu ya jelas beda banget itu. Ibarat apa ya, rentang jaraknya itu terlalu jauh. Setahu saya kalimat syahadat itu artinya kan saya bersaksi kan. Nah, kalau melihat dari kita sudah terbelenggu dogma selama 500 tahun ke belakang, atau ini masih kurang ke depannya. Sedangkan umur manusia itu upama kita banyak itu 100 lah. Nah, 500 tahun itu kan 5 generasi. Nah, sedangkan kita itu ada di mana? Misalnya saya, ini misalnya 300 tahun yang lalu, ini saya termasuk generasi ketiga umpamanya. Ya jelas nggak tahu apa-apa memang kalau tidak ada yang menyadarkan. Apalagi anak-anak kita. Anak-anak kita itu nggak bakalan tahu. Mereka tahunya ya sekarang yang ada, bahkan nanti kalau tidak ada yang mau menyadarkan, memberi pencerahan, itu yang ngikuti yang sekarang itu akhirnya yang sudah diklaim itu. Nah, sekarang bagaimana langkah kita untuk menyadarkan mereka juga seperti saya ini masih butuh banyak pencerahan. Karena ya ketidaktahuan dalam ruang yang begitu membentang 500 tahun itu. Nah, itu posisi di mana itu kita tidak tahu. Tahunya ya lahir sudah seperti ini. Nah, bagaimana caranya itu nanti? Nah, itu sampai kapan sih 500 tahun, habisnya 500 tahun
seperti apa Sabdo Palon Nagih Janji itu. Nah janjinya itu kapan datangnya? Mohon penjelasannya. Matur nuwun. Rahayu. Rahayu, terima kasih Bu Nani. Mbak It silakan. Mumpung di situ mic-nya. Rahayu. Rahayu. Kemarin saya sempat baca di grup sepintas ya. Kok Kalimosodo gitu. Ternyata saya baca itu baru tahu kemarin gitu loh. Seumur-umur mulai dari saya brodol merocot itu seperti Ibu Nani tadi Jelano ngendikan ya seperti itu yang saya cerna di otak saya itu. Terus saya baca oh seperti ini gitu loh. Jadi mulai dari detik kemarin saya baru tahu gitu loh. Kenapa kok bahas ini? Kan sepintas di notif itu terlihat. Terus saya buka, oh seperti ini, oh seperti itu. Ya saya cuman bilang itu terima kasih penjelasannya. Saya tidak akan bertanya, cuman ya ngendikan bahwa terima kasih untuk apa sudah diberitahukan informasi yang benar. Ngaten nggih. Rahayu. Rahayu, terima kasih. Baik. Nah, ini kalau menurut Bu Nani tadi kan kalau seandainya umur manusia itu kan 100 tahun. Umpamanya, berarti kan generasi kelima. Padahal kenyataannya saat ini rata-rata usia sekarang kan rata-rata 70 tahun. Sekarang tuh usia 80 aja udah jarang-jarang. Nah, berarti kalau usia 70, kalau 500 tahun kan berarti generasi ke-7 juga. Generasi ke-7 gitu loh. Jadi barangkali inilah orang Jawa mengatakan pitung turunan ya. Kita dijajah pitung turunan. Ya, 7 turunan ya. Memang selama ini ya apa yang dirasakan Bu Nani sama Mbak It ini ya dirasakan oleh semua pihak generasi kita gitu. Sehingga kalau kita simpulkan sebenarnya yang merusak ajaran Jawa ini bukan orang dari Arab sebenarnya. Tetapi orang kita sendiri yang memuja-muja ajaran Dayoh. Dan sampai di sekarang ini banyak orang yang mencoba mengawinkan antara ajaran Dayoh dengan ajaran Jawa. Padahal sangat tidak mungkin. Karena ajaran Dayoh berdasarkan iman dan dalil yang tidak boleh dinalar. Pokoknya kamu harus iman. Sementara ajaran Jawa harus satu tinemeng nalar. Baik logis. Kedua adalah realita, kasunyatan. Yang ketiga adalah harus sesuai dengan seratus alam semesta. Sementara ajaran Dayoh kan malah bertentangan dengan alam semesta. Alam semesta itu beragam. Ajaran Dayoh ingin menyeragamkan. Ajaran Dayoh bersifat mitologi, ajaran kita bersifat kasunyatan, realita, bertolak belakang. Sehingga ketika ada orang atau kelompok yang mencoba mengawinkan antara ajaran Dayoh dengan ajaran Jawa, yang pasti itu ajaran Dayoh diunggulkan. Ajaran Jawa diinjek-injek, dihancurkan. Ini fakta. Sehingga memang tugas kita bersama ya untuk terus berjuang. Memperjuangkan kembali ajaran-ajaran leluhur kita gitu loh. Kalau mengenai Jongko Sabdo Palon Nagih Janji yen wis 500 tahun bakal sun-sun Bali nireki Nusantara ini. Ini banyak orang juga berhalusinasi. Para penggiat-penggiat budaya Nusantara, khususnya penggiat budaya Jawa itu banyak yang berhalusinasi. Berhalusinasi tentang kembalinya Sang Sabdo Palon Nagih Janji. Sampai-sampai kadang-kadang orang ngaku-ngaku, saya ini Sabdo Palon, gitu. Saya ini titisan Gajah Mada, saya ini titisan Raden Wijaya. Ya. Mereka berhalusinasi. Dan ini bukan ajaran Jawa, ajaran Jawa itu harus kasunyatan kok. Kita nggak perlu ngaku-ngaku saya Sabdo Palon gitu loh. Yang jelas saya ini Sutrimo gitu. Ya. Banyak itu saya lihat teman-teman itu berbau halu, akhirnya delusi gitu. Ya. Padahal ajaran Jawa jelas 3 ini.
haiklogis, tineming nalar, 2 kasunyatan realita, ketiga serateles atau alam semesta. Sehingga beberapa waktu yang lalu saya ini kedatangan dayoh, kedatangan tamu Mas Ruhadi Rarundra, mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Malang maupun Provinsi Jawa Timur. Beliau penasaran siapa Sutrimor Reksobudoyo, cerita ke saya. Karena beliaunya itu sebelumnya kan ketemu sama beberapa tokoh kejawen. Nah, tokoh-tokoh kejawen itu cerita ke Mas Ruhadi Rarundra ini, itu Mas Sutrimo itu semua ajaran Jawa, budaya Jawa kok dirasionalkan. Ya nggak bisa semua. Terus Mas Ruhadi kan semakin penasaran karena beliaunya ini kan alumni Unbra. Nah, akhirnya nyari awalnya penasaran, tapi kata beliau ini mau kenal saya langsung agak takut atau agak bagaimana gitu, sehingga pertama add di Facebook saya. Lama gitu. Akhirnya ketika saya chat langsung beliaunya langsung ke sini. Katanya udah lama penasaran ke saya. Ya memang itulah fakta di lapangan. Banyak teman-teman kita yang katanya penggiat budaya Jawa itu masih bersifat halu kadang-kadang. Ketika bicara Sabda Pahlawan Gejanji halu. Mereka tidak mau bergerak secara nyata, tidak mau memegang teguh apa yang di dalam koridor budaya Jawa yang harus tineming nalar atau haiklogis, kasunyatan, realita, dan serateles alam semesta. Mereka masih bersifat halulah. Sementara jongko Sabda Pahlawan Gejanji, ya, leluhur kita mengatakan apa? Jongko bisane jinongko kudu jinangkah. Leluhur kita sudah jongko, sudah memprediksi. Entah itu yang Sabda Pahlawan, entah yang Jayabaya, itu sudah memberikan jongko, sudah memberikan prediksi. Tetapi jongko bisane jinongko, bisane terwujud harus jinangkah. Kita harus melangkah gitu loh. Kita jangan istilahnya mabuk dengan jongko tadi gitu loh. Akhirnya kita cuman berhalusinasi, ya. Kita tidak mau bergerak nyata, kita tidak mau memberikan pencerahan-pencerahan seperti ini, ya. Inilah salah satu gerak kita, kiat kita memberikan pencerahan dan penyedaran supaya generasi muda kita, ya. Kalau dipikir Bu Nani ini generasi tahun 60-an, Mbak Iit ini generasi tahun 70-an, itu aja udah blank dengan budaya Jawa. Bagaimana dengan ini putrinya Mbak Iit itu kelahiran tahun 2000-an. Wah, ini tambah nggak ngerti kan. Kita semakin jauh dengan terjadinya mistransformation pengetahuan. Kita harus kembalikan itu. Kita sambung kembali tentang mistransformasi pengetahuan tadi, harus kita sambung, tugas kita. Karena itulah lembaga kita adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Pengetahuan. Ya. Saya bersyukur para pemirsa dari Raket Prasojo TV channel ini, mereka kita sudah mulai membentuk brand image sendiri tentang channel kajian. Sehingga saya cukup terima kasih, tersanjung beberapa profesor dari UGM itu yang turut menyimak channel kita, yang menghubungi kita gabung. Saya lihat ke orang-orangnya orang-orang yang kritis, ya. Sehingga orang mengatakan, bahkan ada salah satu saat ini sedang menempuh S3 di UGM dan di Australia, itu mengatakan gini, ketika anak muda ini berkeliling menemui beberapa tokoh-tokoh penggiat budaya, ini channel Raket Prasojo itu menjadi tolok ukur. Kalau orang tersebut penyimak channel Raket Prasojo, ini bisa diajak diskusi katanya, diajak sharing ilmu pengetahuan. Tapi kalau orang itu belum pernah nyimak channel Raket Prasojo, ini kadang-kadang belum tentu bisa diajak diskusi katanya. Ini kesimpulan dari para pemirsa, ya, bukan klaim dari Sutrimo, ya. Ya. Karena saat ini walaupun anak muda kalau tidak mau berpikir kritis kadang-kadang juga
juga repot karena mabuk dogma. Jadi kalau tentang kembali ke Jamus Kalimosodo, Jamus Raja Mustika, mustekaning rajaning kalimat Raja Mustika atau mustikaning raja dari sebuah kalima husada. Mau diartikan kalima sada ataupun kali maha usada, ini maknanya hampir sama, esensinya hampir sama ya. Kalau kali maha usada, bagaimana sang ibu dengan kasih sayangnya mengobati kehancuran alam semesta dari keangkara murkaan. Terus oleh Bung Karno diwujudkan menjadi Pancasila ya. Cipta, rasa, karsa, dan karya. Ini juga untuk mengobati kehancuran alam semesta. Karena dengan konsep ini kita benar-benar memayu hayuning bawono, mengobati, ya, menyembuhkan ontran-ontran atau huru-hara kerusakan-kerusakan alam semesta. Kenapa alam semesta itu rusak? Karena keegoisme manusia. Karena menganggap dirinya adalah raja di muka bumi ini dan alam merupakan objek. Sifat-sifat kapitalisme yang begitu kuat, sifat-sifat egoisme yang begitu kuat, hanya bisa disembuhkan dengan Kali Maha Usada atau Kalima Sada. Nah, tadi udah sebelah kanan, sekarang coba sebelah kiri gantian kondo takon. Para pemirsa silakan kondo takon di kolom komentar. Monggo Mas Hadi dan Mas Anton. Rahayu. Ini berarti menurut kesimpulan saya tadi dong. Yeah. Berarti jimat Kalimosodo ini Jamus Kalimasada. Jamus Kalimasada ini Jamus menjadi jimat juga masih bisa. Bisa ya. Yeah. Berarti landasan dari ajaran Jawa. Yeah. Dan berdasarkan kasunyatan tadi. Yeah. Nah, yang saya tanyakan ini, nah, senjatanya itu seperti apa? Nah, kalau tadi Bung Karno kan melambangkan seperti Pancasila. Yeah. Nah, yang seperti apa yang sebenarnya yang Jamus Kalimosodo yang asli? Apa seperti panah atau seperti mustika merah delima atau gimana? Yeah. Itu aja. Yeah. Terima kasih Mas Hadi, Mas Anton. Rahayu. Adanya Jamus Kalimosodo itu kan katanya dari zaman pewayangan. Iya. Mungkinkah orang sekarang bisa memiliki Jamus Kalimosodo? Iya. Itu aja. Ya, terima kasih Mas. Berupa apa Jamus Kalimosodo? Kalau oleh Bung Karno kan diwujudkan dengan Pancasila. Kalau di pewayangan tuh diwujudkan di wayang kulit tuh ya, ini kan kayak buku kecil gitu ya. Terus keluarnya dari kepala Yudhistira, dari kepala yang keluar biasanya. Karena Jamus Kalimosodo adalah alam semesta, esensi dari alam semesta. Kenapa kok ini diwujudkan seperti buku kecil keluar dari kepala? Karena dari pemikiran, dari otak. Ya. Dan ini merupakan kawruh batin tulis tanpa papan kasunyatan. Jadi kawruh batin tulis tanpa papan kasunyatan. Kawruh rasa. Nah, karena kata batin sendiri kan dari bahasa Arab ya. Dari kalau itu adalah kawruh sejati. Tadi digambarkan merupakan digambarkan munculnya Kalimasada adalah suara dari sang guru sejati dalam sukmo sejati. Nah, beberapa kali kan sudah kita bahas apa sih sukmo sejati atau sang daya hidup. Itu keluar. Karena ketika sang sukmo sejati kita,
sering berkomunikasi dengan Sukmo Kawekas atau Sang Maha Hidup. Sehingga ketika Sang Sukmo Sejati sering-sering berkomunikasi dengan Sukmo Kawekas Tuhan atau Sang Maha Hidup, tentu akan mendapatkan petunjuk dari Sang Maha Hidup. Itulah dikatakan suara genta pinoro itu. Genta itu lonceng dibagi 7. Jadi berarti apa? Hening lembut gitu. Ini kan sebuah sastra gitu. Jadi kalau digambarkan secara wantah, masa suara lonceng dibagi 7 kan ya enggak bisa. Itu kan hanya untuk perumpamaan, sanepan, karena begitu halusnya dalam keheningan. Coba kita gambarkan genta atau lonceng punya ting, lembut, ting. Nah ini masih kelembutannya itu masih dibagi 7 gitu, berarti sangat lembut sekali. Muncul dari Sang Sukmo Sejati karena Sang Sukmo Sejati sering berkomunikasi dengan Sukmo Kawekas. Berarti apa? Benar-benar super ego, super kesadaran. Inilah jiwa feminisme, feminin dari sang ibu untuk memperbaiki, mengobati kerusakan alam semesta. Nah, ketika Sang Sukmo Sejati berkomunikasi dengan Sukmo Kawekas, ya, Sukmo Sejati atau Sang Daya Hidup, Sukmo Kawekas adalah Sang Maha Hidup. Berkomunikasi, otomatis dia akan mendapatkan petunjuk dari sebuah kesadaran, keheningan. Sehingga oleh Bung Karno digambarkan menjadi Pancasila. Cipto, raso, roso, karso, dan karyo. Ini perwujudan dari jamus atau jimat. Jamus dari kata Raja Mustika. Jimat dari kata siji sing di siji sing di amat sing dirumat, sesuatu yang siji yang keramat, ya. Siji sing dikeramat gitu. Jadi Raja Mustika. Jadi kalau istilah Bu Nani tadi kan raja ning rojo rajaning pusaka. Karena itu kan memang puncak dari kesadaran manusia. Jadi orang melakukan sesuatu itu dengan kesadaran, bukan karena aku melakukan ini supaya dapat pahala gitu. Kalau kamu melakukan itu nanti dapat dosa. Ini kan masih tarafnya belum tingkat tinggi. Dan mohon maaf saya mengatakan dosa dan pahala bukan ngomong ke agama apapun loh ya, karena dosa dan pahala itu juga bahasa Jawa. Di dalam ajaran Dayo enggak ada kata dosa ataupun pahala. Sehingga di sini tadi kita tidak memperdetil tentang kalimat syahadat dari ajaran Arab, tidak. Ini tadi hanya seperti Bu Nani tadi hanya mensepil sedikit, tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas tentang jamus kalimat syahadat. Jamus kali maha usada. Rujukannya adalah itu. Terus yang tanyakan Mas Anton tadi, Pak. Bisakah kita semua memiliki? Bisa. Ya, kita bisa memiliki. Tentunya itu merupakan untuk kasampurnaan urip lan pati. Bisa. Ya, itu serat teles. Jadi kalau kita benar-benar memiliki ilmu ini, otomatis kan kita ya tentunya kita wujudkan dalam perilaku supaya kasampurnaan urip dan kasampurnaan pati. Karena tapi ilmu ini kan sulit ya, dari tingkat tinggi kesadarannya gitu loh. Cipto menggambarkan bagaimana kita saat ciptaning dadi. Sukmo sejati kita mampu berkomunikasi dengan Sukmo Kawekas. Nah, kita selama ini belajar semedi udah berhari-hari aja belum bisa bener ya. Bisa, tapi ya namun lewat proses panjang gitu loh. Ya. Bagaimana dengan jiwa-jiwa feminisme, jiwa-jiwa welas asih kelembutan kita memperbaiki kerusakan semesta.
Ya dengan cara kita seperti ini kan juga termasuk langkah kita ke sana. Ketika ajaran lain mengatakan selalu bersifat kapitalisme, ya, manusia adalah pemimpin di muka bumi ini katanya. Kalau dengan konsep ini kan kerusakan. Oh saya pemimpin, anda harus nurut saya. Dengan ini kan egois. Jadi manusia sebagai subjek, alam semesta sebagai objek. Sehingga karena itu saya cermati di mana ada ajaran ini, di situ selalu ada muncul konflik. Karena egois yang muncul. Saya pemimpin, anda harus nurut. Lah begitu juga Pak Ki bantah, oh enggak bisa Pak Trimo, saya yang pemimpin. Pak Trimo harus nurut saya. Nah, jangankan orang 1000 atau orang 100, ini orang berlima aja udah konflik, geger, rebutan A sampai O. Nah, bisa semuanya kita memiliki ini, tapi lewat proses yang panjang. Terus setelah itu kalau kita rasane dilarani, ora penak ya aja nglarani rasane liyan. Tadi raso itu bersifat kelembutan hati. Tapi kalau rasa bersifat ragawi. Bersifat ragawi itu bagaimana? Sebagai contoh mamanya yang dijiwit loro jon jiwit, dijiwit dalam ten ragawi. Kalau bersifat raso, contohnya apa Pak Ki? Nek raso itu mamanya yang kalau kamu itu dibully sakit hati, jangan bully orang gitu loh. Kalau kamu tidak diwongke loro ati ya kudu tepo slira, kudu memanusiakan manusia gitu loh. Ya. Nah, ajaran ini kan luar biasa. Kadang-kadang kita tuh mohon maaf kalau untuk secara ragawi, kalau dicubit sakit jangan nyubit barangkali agak gampang Pak Ki. Ini yang paling berat kan ini nindo. Karena kadang-kadang tanpa terasa itu ucapan kita menyakiti orang lain. Entah sebagai contoh gini, ya, ini sederhana saja. Tadi contohnya, Mas Anton nyun tulung gelasku itu tambahno goen mrene. Nah, berbeda lagi makanya saya begini, Anton, iku gelasku goen mrene iku tambahno jahe. Nah, ini kan ini kata-katanya hampir sama toh. Tapi yang satu nadanya memanusiakan, yang satu kan nadanya merendahkan. Karena memerintah gitu loh. Loh, seringkali yang sulit kan ini tuh, raso tadi. Ya. Bisa kita semua untuk memiliki ilmu ini. Dan prosesnya termasuk dalam hal ini kita juga berproses ke sana, untuk menuju kasampurnaan urip lan pati. Ya. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan ini. Ini paling tidak seperti yang dikatakan Bu Nani dan Mbak I tadi, ini adalah pencerahan. Jamus Kalima Sada. Jamus Raja Mustika. Loh, Pancasila itu Raja Mustika loh. Indonesia ini tanpa Pancasila hancur lebur kita ini. Karena itulah bagi orang-orang yang berajaran yang mabuk ajaran Dayo, Pancasila ini dianggap toghut yang harus dimusnahkan loh. Pancasila itu Raja Mustika. Ya, Kalima Sada. Ya. Ada ditambah Mas Adi, silakan. Ini saya mau tanya. Yeah. Berarti kalau Jamus Kalima Sada itu alam semesta, apa hampir sama dengan Sastro Jendro? Sastro Jendro kan juga alam semesta. Terima kasih Mas Adi. Ada yang lagi tambah? Pak Ki mboten nambah? Mboten. Ya. Jamus Kalima Sada itu merupakan istilahnya itu esensi yang muncul dari itu tadi gentapi narapitu, suara hati yang paling dalam. Karena proses sukmo sejati berkomunikasi dengan sukmo kawekas. Kalau Sastro Jendro ini adalah gambaran semesta. Gambaran Sastro Jendro. Sehingga dikatakan Sastro Cetho, gambaran yang nyata. Nah, ada lagi yang ditanyakan, ampun? Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan pencerahan pada kita semua, terutama anak-anak muda yang mau berpikir kritis.
Karena kalau tidak mau berpikir kritis ya itu tadi, walaupun orangnya udah profesor sekalipun ya kadang-kadang ya mabuk dogma ya repot, karena mabuk dogma itu mematikan nalar. Saya jadi teringat siang tadi anak saya cerita, dia punya teman anak muda ya, ada 2 orang yang memiliki nasib yang sama. Yang satunya ini mau minta tolong saya karena kok nasibnya tuh sial, berkali-kali sial, mulai dari berkali-kali tabrakan, berkali-kali tertipu ya. Terus akhirnya saya bilang, kamu harus melepaskan ikan sejumlah usiamu ke Sungai Brantas. Dilaksanakan. Ternyata sesudah itu berangsur-angsur nasib sial tadi berhenti, tidak lagi mengalami nasib sial. Ya. Dan ini sangat rasional kalau menurut saya. Kenapa? Karena kita berdoa, kita memberikan kehidupan pada hewan tadi supaya kita diberi kehidupan oleh alam semesta. Tapi yang satunya menganggap itu katanya itu klinik katanya, nggak mau, ya sudah. Nah, malah barangkali dia lebih percaya pada kertas ditulisi kayak huruf cacing, suruh bakar, terus dikasih air suruh minum katanya. Nah, mari kita berpikir kritis. Mudah-mudahan Jamus Kalimasada benar-benar akan muncul di dalam kehidupan kita bersama, dalam kehidupan diri kita, untuk mengarungi kehidupan, menjadikan urip sampurno mati sampurno, memperbaiki kerusakan alam semesta ini, sekaligus memberikan pencerahan bahasanya Jamus Kalimahusada maupun Jamus Kalimasada benar-benar ajaran leluhur kita, ajaran Jawa, tidak ada hubungannya dengan ajaran Dayoh Kalimasahadat. Kami mohon bagi teman-teman yang selama ini menjadi salesnya ajaran Dayoh, tolong jangan kau hancurkan budaya leluhurmu sendiri karena Anda mabuk. Ya. Hormatilah ajaran leluhurmu sendiri, jangan kau hancurkan. Kalau Anda tidak tahu dan ingin tahu, bertanyalah, tapi dengan sifat kritis, ya, rasional, open mind, kesadaran. Sepanjang Anda masih mabuk ajaran Dayoh, nggak perlu tanya, percuma nanti membuat konflik yang tidak ada ujungnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.